الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama hadapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga Allah memampukan kita, Allah membisakan kita untuk menunaikan salat Jumat dengan berjamaah. Salawat beriring salam semoga tertimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah,
kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan rasa sedih, bahagia dan seterusnya. Ekspresi itu tertuang dalam kalimat saling memberikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Setiap kita ditugaskan untuk menyebarkan cinta dan kasih kepada sesama. Namun kadangkala penyebaran cinta dan kasih itu tidak sampai kepada orang yang dituju. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita masih ada rasa kebencian terhadap orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengapa rasa kedengkian, kebencian dan lain-lainnya selalu menyelimuti hati masing-masing dari kita? Padahal hakikat dari cinta kepada Allah taala adalah menyayangi satu dengan yang lainnya, tidak memusuhinya. Di zaman sekarang hanya berbeda pandangan pada kita dianggap berseberangan, dianggap jelek. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari orang tua kita yang dahulu. Walaupun mereka tidak banyak memiliki apapun, tapi rasa cinta dan kasih kepada sesama itu sangat bagus adanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memang sangat sulit menanamkan rasa cinta dan kasih ke kita atau pada diri kita untuk orang lain. Mengapa bisa sulit? Karena kita belum mampu menampung asma Allah. Apa asma Allah? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda dan menegaskan dalam sebuah riwayat yang lainnya, al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahabta. Artinya seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dari sinilah sangat jelas bahwa saling mengasihi dan menyayangi itulah akan timbul persatuan dan kesatuan yang sangat kokoh dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi pertikaian antar sesama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita tahu persis cerita Laila Majnun. Seperti apa ceritanya? Seorang laki-laki yang bernama Qais, ia mencintai Laila. Dari Qais belum tahu Laila seperti apa, sampai pada akhirnya Qais tahu Laila seperti apa. Dan Allah Ta'ala tumbuhkan rasa cinta dan kasih kepada Qais untuk mencintai Laila. Lalu apa yang dilakukan Qais? Qais mencari apa-apa yang disenangi oleh Laila, sampai kepada jalan menuju rumah Laila pun dia senangi. Dan apa yang dilakukan Laila pun pasti akan dilakukan juga oleh Qais. Qais yang begitu cintanya pada Laila, sampai setiap hal-hal yang kecil dilakukan oleh Laila pasti akan dilakukan dan dicintai oleh Qais. Dan dalam cerita yang lainnya, bahwa ada sebuah syair dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Semenjak kali pertama ku dengar manusia menjeritkan kisah ternama tentang cinta, dengan hati, jiwa dan mataku perjuangkan ia sepenuhnya. Aku bersumpah dengan penuh sesal, selagi aku belum meninggal dari jalan yang keras dan sempit ini, aku tidak akan atau tidak bakal menyimpang. Kini ku manapun ku arahkan tatapan,
baik itu ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Kemana aku memandang, kulihat selalu wajahnya yang sangat kucintai. Jalaluddin Rumi terkenal sebagai seorang penyair, terkenal sebagai seorang sufi besar, terkenal sebagai seorang penyair cinta kepada Allah. Maka dari itu perlu kita sadari bahwasannya cinta dan kasih itu tidak mudah kita dapat. Kenapa? Karena kita harus bisa berusaha mendapatkan cinta dari Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Ta'ala telah memberikan kabar bahagianya pada kita tentang kebahagiaan tersendiri kalau kita saling mencintai satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi provokator kepada orang lain. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidun fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dan Allah pun menegaskan lagi dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak salah jika seseorang mencintai apa yang dicintainya, seperti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum Rabiul Awal bukan hanya sekedar momentum berdiri mahlul qiyam membacakan ya Nabi salam alaika, tetapi ada cinta yang tersirat harus dilakukan. Apa itu? Ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mengetahui wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti jawabannya tidak pernah. Maka dari itu Nabi mengabarkan kepada kita melalui para ulama-ulamanya bahwa yang beruntung adalah kita umat akhir zaman yang belum sempat melihat Nabi Muhammad SAW. Apa keberuntungannya? Kita langsung mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mencintai dan mengasihi seseorang tidaklah mudah. Kenapa demikian? Karena yang mengatakan cinta tapi tidak melakukan apa yang dilakukan yang dicintainya, maka cintanya palsu. Seperti guru kami, beliau dari semenjak berguru dengan Abah Hanom sampai saat ini beliau tidak pernah tidur. Mengapa demikian? Beliau guru kami diijazahkan oleh Abah Hanom selama 3 tahun 8 bulan dididik tidak tidur, dan di hari terakhir beliau guru kami diberikan makan ikan oleh Abah Hanom. Beliau tahu kalau ikan itu bikin ngantuk yang dimakannya atau yang memakannya. Kenapa? Karena sifatnya ikan itu walaupun matanya melek, tetapi dia tidur sama seperti kita. Walaupun kita matanya melek, kita itu sedang tertidur, tidak seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan guru kami berhasil riyadhah tersebut, dan sampai saat ini pun guru kami tidak tidur. Inilah bukti cinta guru kami kepada Abah Hanom sebagai gurunya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Abah Hanom pasti dilakukan oleh guru kami. Itu cintanya kepada gurunya. Jika benar mencintai orang atau ingin dicintai, maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Maka dari itu para hadirin sekalian, kita sudah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal.
berarti bulan kecintaan. Bagaimana kita melaksanakan cinta kita kepada Nabi, tapi kita tidak menghidupkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu melaksanakan sholat di awal waktu. Sebelum masuknya sholat, sebelum waktunya masuk azan, kita sudah ada di masjid. Dan ketika ada khatib sedang naik ke mimbar, tidak ada aktivitas lain pun, tidak ada aktivitas sholat, tidak ada aktivitas berzikir, dan tidak ada aktivitas untuk sholawat. Kenapa? Karena itu bagian dari rukun khatib Jumat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sampai hari ini Allah telah berikan kenikmatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.